musiknya ya. Lu mau dipanggil Kosensen, Asensen Asensen aja. Asensen karena aslinya memang orang sini. Iya. Di Asensen ini dari Eleven Wedding Event wedding organizer. Jadi yang lurusin apa aja nih? Yang diurusin kalau WO harus bisa semua ya. Jadi apa yang dibutuhkan pengantin, kita coba support. Oke. Gitu. Jadi pengantin kalau misalnya mau all in package bisa. Ini gua udah ada musiknya nih. Ya udah, paket all in tanpa musik. Oke. Ya, kita menyesuaikan. Karena kita juga punya beberapa item yang punya sendiri. Terus kita juga berkoordinasi dengan vendor-vendor yang menurut kita secara kredibilitasnya oke. Ya, mungkin kalau pengantin kan cari vendor, cari kualitas, lihat Instagram, Betul. lihat IG ya, lihat sosmed. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dari situ. Ya, bagaimana servisnya, komunikasinya, responsibility-nya, tanggung jawabnya itu nggak bisa di-capture dari sana. Jadi kalau aku sih saranin cari dulu WO, karena WO akan merekomendasikan vendor-vendor terbaik. Harganya pun terbaik. Asik. Karena udah ada kerjasama antara WO sama vendor ya. Selain itu juga kita tahu kan yang oke-nya tuh siapa sih di tim itu, di vendor itu tuh. Karena bagus untuk pengantin, bagus untuk event kita juga kan. Betul. Nah, dan Koordinasinya enak ya. koordinasinya enak, fleksibilitinya juga tinggi. Betul. Aduh kurang dikit, kurang ini, kurang itu. Kalau misalnya udah kerja sama kan lebih gampang, saling support lah untuk berjalannya acara gitu. Jadi kalau Asensen sendiri sudah bergabung di dunia perweddingan udah ada berapa lama nih sebetulnya? Sebetulnya pertama WO itu 2010. Itu ikut ke orang lain? Ikut ke orang lain Oke. sampai 2015. Yes. Terus sampai 2015 sebetulnya tidak fokus ya, lebih ke freelance. Masuk ke WOA, WOB, WOC gitu ya. Nah, 2015 kebetulan dari jeda 2010 sampai 2015 orang mulai tahu. Jadi ada yang bantuin satu teman, bantuin saudara itu ya. Sampai di tahun 2014 itu kok agak banyak ya. Akhirnya di 2015 diputuskan untuk emang fokus di wedding. Dan saat ini Eleven Wedding kita punya venue pre-wed sendiri. Oke, di mana tuh? Ada di Living Home Studio namanya, itu di daerah Padasuka ke atas. Oke. Kita punya busana juga sendiri, ya, make up juga. Kemudian fokus kita memang WO ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu busana pengantin, kalau mau cari venue pre-wed, kalau mau perlu WO atau cari referensi vendor yang kece kayak MC yang satu ini, ya, itu bisa. Karena masuk YouTube gua ini, kan masuk YouTube gua ini. Asli kok. Oke, nanti pokoknya nanti kita tulis di bawah sini ya buat teman-teman yang butuh Eleven Wedding Organizer ya. Thank you, Oke. makasih banyak. Nah, terus Eleven sendiri namanya kenapa Eleven, Asen? Namanya Eleven, sebetulnya dulu agak ditembak juga ya, karena awalnya bantu-bantu teman, saudara gitu, mau gak mau harus ada nama brandnya kan. Betul. Jadi dulu namanya apa? Karena saya lahir tanggal 11, bulan 11. 2011. Tahunnya yang enggak. Nah, jadi namanya Eleven deh gitu Eleven. ya. Nah, jadi Eleven sebetulnya udah adanya sebelum 2015. Oke. Karena memang ditembak itu ya, harus ada namanya. Tapi pas di 2015 baru kita benar-benar fokus ya untuk jalan bisnis ini gitu. Oke, jadi kalau dihitung-hitung dari 2015 ya Eleven sendiri, inget nggak sudah ada berapa wedding yang dihandle? Ada catatannya nggak sih? Ada. Udah ada berapa nih sampai sekarang? Sebetulnya agak rahasia sedikit, tapi karena yang nanyanya MC yang satu ini. Yes. Sejujurnya di tahun pertama buat aku agak banyak. Betul. Buat aku karena definisi banyak juga Beda-beda beda-beda ya. Jadi waktu itu bulan April 2015 ada jeda sampai akhir tahun kurang lebih 8 bulan, ada 72 event. Wow. Agak kaget juga. Karena mungkin walaupun baru, secara person akunya bukan orang baru. Kemudian aku juga dulu bekerja di salah satu perusahaan event juga gitu ya. Jadi yang aku urus itu emang orang-orang usia mau nikah. Oke. Kan banyak sales promotion girl gitu ya dan lain-lain. Yang followersnya banyak juga. Jadi bantu promosi juga di awal semua. Jadi agak kaget. Betul. Dan memang karena di awal itu kan kita nggak bicara harga dulu ya. Betul. Yang penting nggak rugi gitu ya. Jadi waktu itu yaudah pokoknya kita support orang-orang yang kenal yang nggak kenal.
kita jalan Ikutin, dulu. ya. Nah, tahun-tahun selanjutnya baru agak puyeng kan. Jadi kita baru Agak mulai kurang-kurangin. bicara bisnisnya, Oke. cara menguranginya ke sana. Oke. Karena kalau nggak repot juga kan, ya. Benar, Karena benar. harus seimbang dengan main tim, kapasitas back office kita juga di internal. Betul. Gitu. Kalau untuk timnya sendiri, itu biasanya ngambil dari mana nih, Asen? Ini Ya. biasanya kan part timer ya, rata-rata teman-teman? Atau ada yang udah full timer? Part time tapi yang komit di kita. Oke. Kalau pas pertama agak repot ya. Kalau pas pertama mau gak mau freelance ya, karena kalau orang itu nggak boleh ke orang lain, segimana kita bisa ngejamin kan? Kalau sekarang kan kita punya event, menurut kita agak lumayan nih dalam 1 bulan, jadi mulai berani. Kalau misalnya mau join sama kita, jangan ke WO lain ya, Asik. gitu. Tapi sebagian sebetulnya adalah tim inti, back Oke. office. Jadi kalau aku cari back office itu yang menurut aku speknya juga sesuai untuk tim WO, Oke. sehingga jadi bisa fleksibel dan jadi additional juga kan buat mereka, tambahan juga kan, selain dapat gaji bulanan juga dapat event kayak gitu. Oh, jadi kalau event mereka dapat lagi Dapat lebih- lagi ya, itu supaya semangat juga kan teman-teman di back office. Enaknya kalau teman-teman back office kan bisa evaluasi, Betul. ya, tanggung jawabnya juga, ownershipnya beda ya kalau dengan freelance yang betul-betul tapi aku nggak bilang yang freelance yang tidak punya tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab mereka pada saat event, tapi ketika setelah after event kadang terbatas juga karena mereka tidak ada di office kan, gitu ya, walaupun mereka siap sebetulnya untuk ketemu gitu. Jadi kalau untuk freelance dibukanya baru nanti pada saat event ada gitu ya? Ya, sebagian teman-teman freelance tapi tim kita. Oke. Ya, tapi bedanya mereka tidak digaji pokok Oke. gitu. Jadi Maka- cuman di per event. per event. Per event. Ya. Oke. Nah, dari seluruh wedding yang sudah pernah di-handle nih Asen, pernah ada satu wedding atau beberapa wedding yang berkesan nggak? Atau pernah handle anaknya presiden kali? Semua wedding berkesan. Mm-mm. Ya, semua punya cerita dari mulai yang low, yang high, itu punya karakter sendiri semuanya. Dan services kita selalu optimal ke klien yang manapun. Jadi menurut kita sih semuanya berkesan. Jadi nggak ada yang dibeda-bedain? Nggak ya? ada. Nggak ada yang Menurut dibeda-bedain. kita semuanya punya warna sendiri, tantangan sendiri, ya, penyesuaian sendiri, dan kita senang ya karena bisa menjadi bagian dari momen bahagia pengantin. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau untuk Eleven Wedding sendiri itu memang mencakup daerah Bandung saja? Ya. Awalnya iya. Oke. Ya, tiba-tiba ada permintaan masuk ke Jabar, ya, ada ke Purwakarta, ke Garut, kita pernah di Cirebon, di Tasik, kemudian Jakarta, gitu. Jadi untuk areanya sekarang kita Jabar dan Jakarta sih, oke, gitu. Jadi itu masih bisa di-handle ya? Masih bisa Oke. dihandle. Paling banyak satu kali jalan satu hari itu berapa event? Dibatasin nggak sih? Ya, dibatasin. Dibatasin. Berapa Sejujurnya agak luar biasa, 7 dalam 1 minggu. Wow. Jadi kapasitas kita sebetulnya 3 sebetulnya. Pernah bandel sekali, nge-cover 4. Ya, dari situ kita evaluasi sampai saat ini 3 sebetulnya. Jadi 3 itu dengan spek yang sama, ya, dari sisi quality, dari sisi look, ya, karena kita juga mempertimbangkan juga itu masih ke-handle dengan baik karena aku harus punya tim yang solid, yang speknya sama, knowledge-nya sama, dan leadernya yang oke, yang bisa mimpin. Jadi setiap event itu nggak sama aku semuanya, tapi udah ada leader-leadernya masing-masing, Project manager masing-masing project ya? manager masing-masing yang standarnya udah meng-capture yang aku sendiri mau gitu. Oke. Kalau saya jadi project manager boleh nggak? Boleh, tapi kayaknya nggak sanggup bayarnya. Oh, aduh. Dicicil boleh. Dicicil ya. Oke, ini kan Asen udah pengalaman lama banget di dunia wedding nih ya. Kalau misalnya ada yang mau menikah, sebetulnya idealnya berapa lama dari dia merencanakan sampai ke hari H? Paling ideal berapa lama sebetulnya? Oke, kalau kita bicara wedding, di timeline wedding kita itu adalah 3 bulan sebelum hari H di timelinenya ya, sebetulnya. Jadi misalnya kita mau nikah 2021, Ya. sebetulnya akan hektiknya tetap di 3 bulan sebelum, karena tidak mungkin misalnya
kita mau daftar ke gereja atau kalau akad nikah ke KUA gitu ya, 1 tahun sebelum biar santai, nggak bisa. Ya pasti ditolak kan. Betul. Terus kita mau pakai baju mau fitting, nggak mungkin kan 6 bulan sebelum, pasti Perubahan mendekati ya. kan. Betul. Mau beli mas kawin, mau beli apa itu pasti mendekati. Jadi jangan heran kalau wedding itu akan hektiknya di 3 bulan sebelum, karena suka ada istilah biar santai gitu ya. Tetap aja kan nggak mungkin beli itu terlalu jauh, souvenir biar tenang dari jauh keburu rusak. Betul. Undangan takutnya ada revisi kan. Iya. Nah tapi problemnya adalah kita tentu pada saat menikah ingin memiliki vendor terbaik. Betul. Nah, vendor terbaik itu terlalu pendek kalau dalam waktu 3 bulan. Jadi rata-rata itu dari 6 bulan sebetulnya. 6 bulan sebelum. Contoh gedung, 3 bulan sebelum mungkin udah pada penuh. Iya. Ya, jadi minimal 6 bulan sebelum kita harus sudah lock, sudah booking vendornya, sudah booking tempatnya. Walaupun pada timeline-nya, eksekusinya itu kita akan mulai hektik di 3 bulan sebelum hari H. Oke. Gitu. Jadi kayak ada pameran wedding 1 tahun sebelum kan suka gitu Yes, ya. ya, Itu ya. it's okay gitu It's ya. okay, it's okay banget sebetulnya, apalagi kalau pameran kan ada promo-promo Betul. gitu ya, itu momen yang lebih cepat sebetulnya lebih baik. Itu aku bilang tadi minimal loh 6 bulan. Ya kalau sudah yakin mau menikah, karena menikah sesuatu yang tidak bisa ditunda, karena itu adalah sesuatu yang baik, langsung aja. Kalau sudah siap dananya semua Silakan ya. langsung DP vendor-vendor Nah, terbaik, karena mereka punya kuota juga, takutnya nanti penuh. Betul. Apalagi kalau 1 tahun itu kan waktunya lama ya. Siapa tahu Ya. masih mau ganti pasangan ya. Ganti pasangan dan detik terakhir kan boleh ya. Boleh nggak sih? Itu yang nggak boleh. Nanti kasihan yang nge-DP pasangan yang ini, yang nikahnya sama yang ini. Tapi soalnya kan ada yang dikebut di sepertiga malam. Tenang naon. Aduh, gimana ya? Bingung ya? Kayaknya gue lari deh. Bingung kan? Oke, sekali lagi nih mungkin kalau ada yang teman-teman yang lihat sekarang, gimana sih cara kita memilih vendor atau wedding organizer yang terbaik Ya. kayak Eleven lah gitu. Kira-kira gimana sih? Oke, sebetulnya idealnya memang adalah track record ya. Jadi setuju kalau misalnya cari vendor, cari referensi dari teman misalnya, dari saudara, karena mereka memang yang udah tahu ya bagaimana quality kerjanya, ya standarnya. Itu bisa berawal dari sana ya. Setelah itu memang kan kita bisa ketemu juga ya sama WO-nya, dari komunikasi juga itu ya, dari knowledge yang diketahuinya ya, bagaimana menyesuaikan dengan yang kita mau, itu juga penting. Di luar itu ya identitas yang jelas ya, kantornya jelas. Jadi kalau saran aku ketemunya harus di kantor. Karena kalaupun nanti di luar tetap nanti ke kantor juga kan. Jadi saran aku mendingan ke kantor, ngobrol di kantornya, identitasnya jelas, orangnya juga memang harus punya pengalaman juga penting. Betul. Karena kalau orang sudah lama tidak mungkin dia mengorbankan kredibilitasnya begitu saja ya untuk 1-2 event, karena dia pasti akan bekerja dengan sangat baik gitu ya. Soalnya kan beberapa bulan lalu sempat ada yang yang kayak kabur gitu. itu ya. Ada satu masalah, berarti kredibilitas kita hancur, bisnis kita Betul. sama bertahun-tahun yang mau kita bangun gitu ya. Jadi kayaknya nggak worth it ya kalau buat aku sendiri gitu untuk berbuat hal seperti itu gitu. Sedangkan kita ngebangunnya tuh segimana susahnya kan gitu kan di sini gitu. Oke. Jadi kalau buat teman-teman nih yang butuh referensi atau ingin bertanya-tanya kira-kira seperti apa vendor terbaik, kemudian orang-orang yang berkredibilitas kata Asensen tadi juga ya. Silakan bisa nih gampang langsung hubungi aja Eleven Wedding. Ada di mana lokasinya? Ada di Komplek Daichi nomor 37 Jalan Antapani ya, silahkan datang sana, bisa hubungi juga nomor di bio yang ada di Instagramnya kita. Oke, nanti Instagramnya saya tulis di sini ya. Thank you. Oke, makasih hatur banyak. nuhun Asensen. Ini kebetulan kita lagi satu event bareng-bareng ya. Mudah-mudahan acara malam ini juga lancar semuanya ya. Amin. Dan jobnya juga makin banyak ya. Nanti kita bisa saling kerjasama lagi. Oke, hatur nuhun Asensen, sukses terus buat Eleven Wedding-nya. Sama-sama. Salam buat makasih. teman-teman ya. Yuk.